Baik, saya mulai teman-teman ya untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman untuk malam hari ini sebenarnya, sudah kalau dari saya sudah tidak ada materi lagi, tinggal di RPB ini materinya tinggal satu minggu depan materi dari Bu Martiana ya, untuk topik, simulasi proses bisnis gitu. Nah, cuman malam hari ini saya mau menginfokan terkait proyek akhir yang harus teman-teman kerjakan sebagai proyek UAS di mata kuliah rekayasa proses bisnis ini gitu. Nah, ini sudah saya upload juga di MMP, jadi nanti bisa teman-teman cek juga ya, teman-teman. Untuk proyek RPB ini ya, kemarin kita sudah dapat materi tentang redesign proses bisnis dan juga, tentang, minggu lalu juga sama Budiah sudah dijelaskan terkait bagaimana proses bisnis as is dan juga proses bisnis to be. Nah, untuk proyek RPB-nya ini teman-teman akan melanjutkan proyek dari proyek yang analisis akar masalah, di tugas sebelumnya gitu ya, untuk melakukan redesign proses bisnis. Gitu. Jadi buatlah redesign proses bisnis berdasarkan dengan materi pada redesign proses bisnis pada minggu sebelumnya, kemudian lakukan redesign proses bisnis berdasarkan dari permasalahan yang telah Anda teliti sebelumnya. Jadi teman-teman boleh melakukan redesign itu dari fishbone yang sudah teman-teman buat ya di tugas sebelumnya. Kemudian teman-teman, untuk melakukan redesign ini teman-teman perlu mempertimbangkan, devil, quadrangle, dan juga orbit dari redesign. Apakah teman-teman itu mau menggunakan metode transformasional atau transaksional, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti boleh dijabarkan, di dalam laporannya, gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk, terkait untuk redesign-nya teman-teman? Masih belum ya, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk tugas proyeknya, jadi teman-teman nanti akan mengumpulkan laporan, terkait untuk proyek ini gitu ya. Kemudian yang pertama, teman-teman bisa tuliskan pendahuluan, latar belakangnya, bagaimana objeknya, kemudian bagaimana kondisi dari objeknya gitu ya, dan tujuan redesign dari proses bisnisnya gitu. Kemudian di bab 2-nya teman-teman bisa menuliskan analisis proses bisnis saat ini atau as is-nya gitu. Kemudian, diagram proses bisnisnya, flowchart atau pun BPMN-nya. Dan juga identifikasi masalah. Jadi, kami di sini melihat bagaimana alur proses yang kami nilai adalah bagaimana proses bisnis as is-nya, kemudian alasan teman-teman melakukan orbitnya, dari redesign-nya, kemudian proses bisnis to be-nya, gitu. Kemudian redesign proses bisnis ya, eee, adalah bagaimana alternatif desain proses bisnis baru gitu ya. Teman-teman boleh atau harus menjelaskan bagaimana konsep quadrangle-nya dan juga, apa namanya, orbit dari redesign-nya, itu di redesign proses bisnisnya dan juga, bagaimana nanti rencana implementasi, gitu. Nah, untuk materi besok itu ada materi simulasi proses bisnis ya. Jadi nanti teman-teman boleh untuk mencoba menguji bagaimana proses bisnis as is-nya, kemudian bagaimana proses bisnis to be-nya itu dijalankan dan disimulasikan. Makanya sarannya nanti bisa menggunakan Bizagi ya. Jadi kita nanti bisa lihat nih teman-teman, dari proses bisnis as is itu waktunya misalnya, selama 5 jam. Kemudian pada saat proses bisnis to be ternyata waktunya hanya 2 jam. Berarti terbukti bahwa proses bisnis to be yang kita buat atau redesign yang kita buat itu sudah,
sesuai gitu ya atau sudah dikatakan lebih efektif gitu. Kemudian kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, lampirannya boleh teman-teman masukkan kalau teman-teman mengambil atau menuliskan dari laporan tersebut dari jurnal ataupun dari website terkait untuk pendukung tugasnya teman-teman ini gitu. Nah, untuk deadline pengerjaannya, saya sudah buatkan Dropbox di sana. Silakan nanti teman-teman mengupload tugasnya semasing-masing ya. Jadi bukan perwakilan kelompok, melainkan semua mahasiswa atau semua anggota yang mengupload. Deadline pengerjaannya sampai tanggal 16 Desember 2024 gitu. Nah, nanti setelah pengumpulan laporan sekitar bulan hari Selasa atau hari Rabu teman-teman akan presentasi ke dosen pengampu. Nanti akan kami bagi siapa yang ke Budia, siapa yang ke saya ataupun siapa yang ke Bu Martiana. Seperti itu teman-teman untuk tugas project akhirnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan teman-teman. Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya silakan Mbak Nabila. Sebelumnya kan kemarin waktu UTS itu kita udah bikin ya Bu yang buat UTS. Itu untuk tugas akhir ini apakah dijadikan satu pengumpulannya atau bagaimana ya Bu? Oh, yang UTS kemarin sama Budia masih belum. Yang UTS kan yang roadcast ya Mbak ya. Iya, Kemarin sama Budia sudah dibuatkan Dropbox-nya atau belum ya? sebelumnya saya lihat belum ada Bu. Oh gitu. Ya kalau kayak gitu nanti saya buatkan Dropbox-nya ya yang untuk UTS-nya nanti soalnya kemarin saya lihat saya nggak ngecek sih yang itu sebentar. Oh iya, nanti di-upload sendiri ya Mbak ya yang untuk UTS-nya karena nanti kami menilainya memasukkan nilainya berbeda gitu. Habis ini saya buat deadline-nya hari Rabu ya untuk pengumpulan laporan UTS-nya. Iya, baik Bu, terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman. Jadi nanti laporan yang UAS ini melanjutkan ya dari yang UTS kemarin gitu. Jadi mungkin kalau belum ada yang nanya sekalian saya sedikit refresh terkait materinya ya. Sedikit aja. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya teman-teman ya, bahwa redesign proses bisnis itu ada beberapa dimensi kinerja proses. Nah, ini nanti yang harus teman-teman masukkan ke dalam laporan. Apakah teman-teman mau mengambil dari flexibility-nya, apakah dari time-nya, cost, dan juga quality-nya. Nah, ini dimensi kinerja proses ini hanya sebagai pendukung aja, tapi yang paling penting adalah si di dalam redesign orbit ini gitu ya. Nanti teman-teman diskusikan apakah teman-teman itu mau menggunakan transaksional atau transformasional atau kreatif atau analytical gitu. Oh Bu, ternyata saya di dalam permasalahan akar masalah kemarin saya itu harus menggunakan transformasional nih Bu. Karena kita mau bikin sebuah sistem baru di sana yang awalnya tidak tersistem jadi tersistem. Berarti saya mau pakai outward looking nih di mana nanti ada product based design. Nah, itu yang harus teman-teman jelaskan nanti ke dalam laporannya. Kemudian setelah itu nanti kita akan menilai bagaimana proses bisnis as is-nya, kemudian bagaimana perbandingannya dengan si proses bisnis to be-nya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu nanti bisa teman-teman eh cek lagi materinya. Insya Allah sudah saya upload kemarin yang redesign. Oh ya sudah. Gitu ya. Nanti saya buatkan ya teman-teman yang Dropbox UTS-nya jangan lupa untuk diupload untuk tugas UTS-nya kemarin. Sudah tidak ada yang ditanyakan teman-teman?
Baik, kalau misalnya belum ada yang ditanyakan, minggu depan, kita akan ada materi terakhir ya untuk simulasi dan juga nanti, eee, pengumpulannya jangan lupa tanggal 16 dan nanti akan ada presentasi, ke dosen untuk proyek akhirnya, gitu. Mungkin kalau belum ada yang ditanyakan saya tutup ya untuk, sesi hari ini. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga, sukses ya untuk mengerjakan proyeknya. Dan jangan lupa untuk toolsnya saya mengingatkan untuk bisa melakukan simulasi lebih enak untuk menggunakan Bizagi. Ya, jadi coba nanti, mungkin di mata kuliah sebelumnya sudah pernah pakai Bizagi ya, jadi nanti silakan untuk dilanjutkan menggunakan Bizagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Selamat malam.